warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Karena masih pagi, Ibu absen dulu ya. Ade Faridwan, kemarin kita udah belajar tentang apa sama Ibu Ad kemarin? Ada yang masih ingat materi kemarin? Macam-macam badan usaha. BUMN terakhir. Yang lain yang laki-laki ingat nggak kemarin belajar apa? Badan usaha. Menurut lapangan usahanya. Nah, Ibu mau tanya deh ini, buat review materi yang kemarin, kan ada berapa jenis badan usaha menurut lapangan usahanya? Ada yang bisa jawab? Ekstraktif, agraris, perdagangan jasa. Ya, jadi hari ini kita lanjutin materi yang kemarin. Jenis badan usaha itu ada ekstraktif, agraris, industri atau manufaktur, perdagangan, dan jasa. Itu menurut lapangan usaha. Nah, jadi hari ini kita lanjut materi yang menurut kepemilikannya. Ada berapa yang menurut kepemilikannya? 3. Apa aja? Iya. Jadi pertama kita belajar yang BUMN. Pengertian badan usaha. BUMN adalah sebagai penghasil barang atau jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak, pelopor dan sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta. Nah ya, jadi benar ya pengertiannya nih, berdasarkan Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, BUMN itu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya itu dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Aku mau tanya deh, apa inti dari video itu? Kalian kan dah dengerin tadi. Apa inti dari video itu? Atau apa deh yang bisa kalian tangkep gitu berdasarkan video yang udah ditayangkan? Jadi itu termasuk peranan BUMN dalam perekonomian. Nah, tapi sebelum kita masuk ke peranan, Ibu mau tanya, itu kan perusahaan BUMN ya? BUMN itu kan yang bisa kita nikmatin kan? Ibu mau denger deh pengalaman dari kalian yang menggunakan produk dari BUMN itu gimana sih? Gimana pelayanan dari BUMN yang kalian gunakan? Contohnya tadi, misalkan ada Pertamina itu gimana? Terus kalian misalkan ada yang punya bank atau apa gitu, mau denger deh siapa yang mau menceritakan pengalamannya. PLN di rumah mati-mati berarti ya, berarti ada kekurangannya ya. Yang ada peranan BUMN, yang pertama itu dia berperan menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi tadi udah kalian sebutkan, kalau misalkan kalian pom bensin ya menyediakan barang kan, berarti untuk kebutuhan ekonomi masyarakat secara luas ya. Terus juga ada tadi PLN menyediakan listrik untuk masyarakat, meskipun mungkin kekurangannya itu karena dia itu jangkauannya luas, jadi masih ada kekurangan dalam pelayanannya. Kayak sampai sini ada pertanyaan nggak? Dividen itu apa? Nah, dividen itu adalah pembagian laba atau keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Nah, jadi PT KAI itu termasuk Persero. Kenapa Persero? Karena BUMN Persero itu merupakan BUMN yang bentuknya PT, yang modalnya itu terbagi atas saham, yang seluruh atau paling sedikit itu 51% itu dimiliki sama negara dengan tujuan untuk
mengejar keuntungan ya. Jadi nggak ada badan usaha lagi yang memberikan pelayanan. Pasti mereka tujuan utama berusaha atau memiliki perusahaan itu untuk mendapat keuntungan, bukan uang ya, tapi keuntungan. Nah, itu tadi ya kan, nih kalau di Persero itu kan ada saham ya. Saham tahu nggak? Tahu kan, modal gitu. Nah itu kalau misalkan dia pemilik modal tadi, dia dapat dividen nanti di akhir. Jadi itu di Persero. Nah kalau Perum tuh apa? Ya, jadi kalau misalkan Perum itu tuh dia nggak ada sahamnya, jadi semua itu dimiliki sama negara. Contohnya apa kalau Perum? Kan dia nggak ada dimiliki sama swasta atau yang lain, masyarakat. Perum, Bulog, dan Damri. Kita lanjut. Udah paham kan bentuk-bentuknya apa aja? Udah bisa membedakan? Oke. Jadi kita bahas. Yang pertama tadi udah dibilang kalau misalkan keunggulan dari BUMD itu sebagai pendapatan asli daerah. Paham kan ya semuanya? Yang terakhir itu ada berusaha menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pemerintah daerah. Sebelum mengerjakan, baca lagi buku Bupena Ekonomi kelas 12, kelas 11. Nah, terus yang kedua, carilah salah satu BUMN dan BUMD yang berada di sekitar sekolah atau tempat tinggal kalian. Nah, jadi tugasnya itu kalian cari satu BUMN sama satu BUMD. Nah, yang ada di sekitar lingkungan kalian. Nah, selanjutnya carilah profil BUMN dan BUMD tadi yang telah kalian temukan. Jadi kalian bisa dapatkan datanya melalui observasi. Observasi itu bisa kalian wawancara langsung ke tempatnya, bisa juga kalian cari di website dari perusahaan tersebut. Nah, terus kalian jawab dan diskusikan bersama anggota kelompok mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan. Nih, ada tugasnya jangan lupa dikerjakan. Semua anggota kelompok memiliki tugas yang adil ya. Oke? Ada Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.